Game itu adalah salah satu sarana biar saya selaku guru bisa lebih dekat sama siswanya. Karena saya tahu anak-anak saya zamannya beda sama zaman saya. Dia berada di zaman yang memang game itu adalah bagian dari hidup mereka. Makanya mau nggak mau saya harus bisa mendekat mereka menggunakan apa yang sedang mereka sukai di zamannya dia. Nah, game itu adalah salah satu pintu masuk yang saya pakai agar saya bisa dekat dengan mereka, bisa mengikuti pembelajaran dengan enjoy. Orang belajar kan memang yang dicari pertama kali adalah kenyamanannya. Saat orang udah nggak nyaman belajar, udah nggak mungkin menurut saya tujuan belajar itu akan tercapai. Saya beberapa kali memanfaatkan pembelajaran dengan pendekatan permainan. Saya pernah menggunakan game yang memang saya buat khusus untuk pembelajaran TIK. Waktu itu menggunakan board game yang saya beri nama Baru Kelinting. Jadi Baru Kelinting itu adalah sebuah cerita rakyat di kecamatan di tempat sekolah saya berada. Saya coba angkat lagi dalam sebuah permainan yang saya bungkus dalam pembelajaran TIK. Kemudian saya juga pernah memanfaatkan teknologi handphone yang memang saat ini juga lumayan lagi tren, yaitu augmented reality yang saya pakai untuk menduplikasi game Pokemon Go untuk pembelajaran di mata pelajaran TIK juga. Hambatan pada saat melakukan pembelajaran dengan pendekatan permainan itu kalau saya yang pertama adalah kita guru seringnya itu pengen cepat mengimplementasikan gitu. Saat kita punya ide, ini kayaknya bagus nih, kita bakal main-main dengan konsep seperti ini. Nah, kadang guru itu nggak sabar gitu, pengen segera itu dimainin gitu. Padahal kalau memang sebuah konsep gamifikasi atau game-based learning tidak dibuat sedemikian rupa secara matang, biasanya waktu kita mainin sama anak itu biasanya cenderung kurang seru dan banyak hal yang membuat jadi anak-anak jadinya merasa bahwa bukannya tertarik malah jadi bosen gitu. Nah, maka dari itu perlu dihindari kalau menurut saya. Tantangannya itu. Yang tantangan berikutnya adalah bahwa kita seharusnya kenal dulu siapa sih yang bakal kita ajak main. Kalau kita sudah kenal, nah di situ baru kita kira-kira permainan apa sih yang cocok untuk teman-teman yang pengen menerapkan permainan dalam pembelajaran. Kalau saya sarankan yang pertama adalah jangan pernah takut mencoba. Kalau memang menurut kita sudah oke, ya bisa dimainin, silahkan mainin dalam kelas. Tantangan atau hambatan atau nanti muncul masalah itu hal yang sangat biasa. Jadikan itu sebuah pengalaman. Kalau tidak pernah kita coba, bahkan kita tidak pernah tahu kalau game kita jalan apa enggak, ada masalah atau enggak, kita nggak pernah tahu. Festival Belajar Main itu satu hal yang buat saya sangat luar biasa, ditunggu-tunggu banget. Karena bagi saya dan beberapa teman-teman rekan guru atau pendidik yang memang memilih bahwa atau merasa bahwa permainan ini sebenarnya salah satu solusi loh yang bisa kita pakai untuk membuat pembelajaran jauh lebih menarik, membuat anak-anak juga ikut berdaya dan bermakna dalam pembelajaran, itu salah satunya dengan game ini. Kita di sini bisa tahu bahwa bagaimana sih langkah-langkah membuatnya, bagaimana sih langkah-langkah memulainya. Bahkan di sini saya berkumpul dengan beberapa teman dan akhirnya kita sharing karena memang kita ngumpul di satu event yang memang berdasarkan hobi atau cita-cita yang sama. Akhirnya kita sharing, banyak ide yang muncul hari ini. Berkumpullah dengan komunitas, berkumpullah dengan orang-orang yang punya visi yang sama, itu akan membuat cita-cita kita mewujudkan permainan dalam pembelajaran ini jauh lebih mudah untuk diwujudkan. Nah, Festival Belajar Main ini adalah salah satu event yang memang ditunggu-tunggu banget sama saya dan beberapa rekan-rekan yang memang ikut dalam kegiatan ini. Di sini juga kita bisa mendapatkan banyak sekali inspirasi-inspirasi permainan melalui beberapa contoh-contoh board game, card game yang memang sudah pernah dibuat, bahkan ada beberapa yang sudah dijual secara komersil. Kita mainin bareng-bareng, disitulah kita dapat inspirasi, oh iya ternyata bisa ya gameplay model seperti ini. Dan ini membuat saya secara pribadi itu merasa bahwa saya udah nggak sabar masuk kelas besok. Karena saya udah pengen sekali mempraktekkan beberapa hal yang saya dapatkan di Festival Belajar Main. Saya pengen festival ini itu tidak hanya dilaksanakan di Bandung. Saya pengen festival ini dilaksanakan di beberapa kota-kota karena sebenarnya banyak kok beberapa guru-guru yang memang
pengen sekali ikut ini tapi mungkin karena jarak, karena waktu dan seterusnya akhirnya tidak bisa bergabung di sini. Kami saja dari Pekalongan, kami bisa bawa 6 orang, sebenarnya di belakang kami masih banyak sekali teman-teman guru di Pekalongan yang pengen ikut ke sini. Namun itu tadi karena jarak dan waktu akhirnya dia belum bisa terwujudkan untuk bisa bergabung di sini. Maka dari itu saya berharap sebenarnya kalau event ini bisa dilaksanakan tidak hanya di Bandung tapi di kota-kota lain yang bisa lebih mendekat dengan guru-guru di seluruh Indonesia, saya kira model pembelajaran berbasis permainan, gamifikasi dan seterusnya itu akan jauh lebih bisa diimplementasikan dan dampaknya itu akan jauh lebih kelihatan bagi pendidikan Indonesia.